Haleluya, puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi shalom. Haleluya, ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita. Pesannya adalah keberanian untuk berdiri dan berbicara. Ya. Pesannya adalah keberanian untuk berdiri dan berbicara. Ini sesuatu yang luar biasa yang boleh sama-sama kita tangkap Bapak Ibu ya. Kita boleh sama-sama pelajari pesan Tuhan ini di hari Selasa kemarin. Pak Ishak sudah menjabarkan pesan Tuhan ini dan saya percaya setiap kita dapat menangkapnya bersama-sama Bapak Ibu ya. Ini penting bagi kehidupan setiap kita ya. Kalau kita melihat kedua hal ini sangatlah penting untuk kita miliki. Keberanian untuk berdiri dan berbicara. Namun pertanyaannya gini Bapak Ibu, pertanyaannya gini. Keberanian berdiri dalam hal apa yang Tuhan maksudkan gitu kan. Ya. Keberanian berbicara dalam hal apa yang Tuhan maksud. Ya. Kita sudah belajar kemarin Bapak Ibu ya. Nah, mari kita tangkap bersama-sama di Bapak Ibu ya. Karena ini bukan, Pak Ishak sampaikan, ini bukan soal tentang nekat ya. Bukan juga soal kepercayaan diri yang tinggi ya. Bukan soal kecakapan dalam hal berbicara ataupun berdiri di depan banyak orang. Bukan soal itu. Ya. Artinya bukan sesuatu yang konyol seperti itu ya. Bukan sesuatu yang sembrono. Ya. Kita tahu mungkin ada banyak orang-orang yang mungkin dia terlihat berani berdiri dan berbicara, tetapi atas kehendak dirinya sendiri. Ya. Yang disampaikan adalah kepalsuan. Yang disampaikan adalah sesuatu yang tidak punya dasar yang kuat gitu loh. Hasil dari hikmat dirinya sendiri gitu. Ya. Bukan kebenaran, bukan kemurnian firman yang disampaikan. Karena berasal dari diri sendiri kan gitu. Ada satu contoh yang mungkin pernah kita dengar tentang seminarnya Bapak Ibu ya. Yang pembicara suka keliling. Ya Zakir Naik Bapak Ibu ya. Itu seorang yang kalau berdiri dan berbicara sesuatu kelihatannya tuh kayak benar gitu loh. Betapa lantangnya dia berbicara. Tapi itu kepalsuan. Ya, itu bukan berasal dari kebenaran yang sesungguhnya. Itu berasal dari hikmat pengertian manusia yang disampaikan. Tapi kalau berbicara tentang berani berbicara dan berdiri. Salah satu contohnya di itu. Karena dia keliling-keliling kemana-mana kan gitu ya. Bahkan sampai ke Indonesia dia. Ya, kita bisa melihat tentang perdebatan yang terjadi. Tetapi bukan soal ini yang Tuhan maksud, yang kita harus tangkap ini Bapak Ibu ya. Tapi ada sesuatu yang penting yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita. Ya, Pak Ishak sudah jabarkan itu. Tanpa panjang-panjang kita mau lihat apa dasar firman Tuhan buat setiap kita Bapak Ibu ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14, 15 dan 16 Bapak Ibu. Kita lihat sama-sama ini Bapak Ibu ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14, 15 sampai 16. Apa yang firman Tuhan katakan di sini? Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Wow. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah, dikatakan ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Wah, ini sesuatu yang tegas, sesuatu yang lugas. Ya, dengan suara yang lantang Petrus menyampaikan itu. Ayat 15 mengatakan, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Ya, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Ya. Kalau kita belajar apa yang kita mau tangkap di sini Bapak Ibu ya. Ini kalau kita Pak Ishak juga udah jabarkan dia tentang Pentakosta ya. Peristiwa Pentakosta adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Di mana para murid dan orang-orang percaya yang berkumpul pada saat itu mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Ya. Ya. Kalau kita bisa lihat di ayat 4 berkata gini Bapak Ibu. Dikatakan gini, maka penuhlah di ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan
oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi peristiwa Pentakosta ini sesuatu yang sangat luar biasa, di mana para murid dan orang-orang percaya yang berkumpul mengalami yang namanya kepenuhan. Dan kepenuhan ini mesti kita kejar di dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu ya. Apa yang kita bisa lihat di sini? Nah, di tengah-tengah kepenuhan yang terjadi, yang dialami oleh para murid dan orang-orang percaya pada masa itu, ada sekelompok orang, ya, di tengah-tengah kepenuhan ada orang-orang yang nyinyir. Ada orang-orang yang mempertanyakan. Ada pihak-pihak lain yang menyindir. Mabuk tuh orang tuh, mabuk tuh. Ya. Nah, sindiran-sindiran ini tidak boleh dibiarkan. Sindiran-sindiran ini tidak boleh diabaikan begitu saja. Karena kalau dibiarkan, maka menjadi sesuatu yang salah. Maka apa yang dilakukan oleh Rasul Petrus? Alkitab mengatakan dia bangkit berdiri dan berbicara. Ya, mungkin peristiwa itu memang belum pernah terjadi sebelumnya. Di mana orang-orang percaya, para murid itu berkata-kata dengan bahasa yang orang-orang mengerti gitu loh. Mungkin sebagian orang yang melihat, wah ini mereka, aduh ini mabuk ini kacau, ini gila ini orang-orang ini. Ya. Tetapi jangan sampai sindiran-sindiran itu didiamkan. Mesti diterangkan, mesti dijelaskan, mesti diberitahukan. Dengan apa? Dengan keberanian. Tapi dengan jelas yang dasar yang sangat kuat gitu maksudnya gitu. Nah, kalau kita kembali kepada ayat dasar kita, dikatakan Petrus berdiri, berbicara dengan lantang kepada orang-orang yang menyindir mereka pada saat itu. Ya. Ayat 15 kita lihat. Jadi ada tujuan kenapa Petrus bangkit berdiri untuk menepis argumentasi-argumentasi, tuduhan-tuduhan itu kepada para murid dan orang-orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus ya. Ayat 15 kita baca sekali lagi Bapak Ibu. Dikatakan ini, orang-orang ini tidak mabuk. Ini yang Petrus lakukan. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9 dikatakan. Masih pagi waktunya, masih sarapan kan gitu kan. Karena kalau kita lihat dasar Alkitab yang lain, waktu mabuk itu Alkitab mengatakan di waktu malam. Kalau kita coba lihat di Bapak Ibu ya, sebentar ya Bapak Ibu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 7. 1 Tesalonika 5 ayat 7. Bayangkan Petrus sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan keberanian itu menyampaikan. Dikatakan apa? Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Jadi penegasan Petrus itu jelas. Ini masih hari pagi gitu. Tetapi kalau kita melihat Bapak Ibu, kan hanya sekedar Petrus itu bangkit berdiri dengan keberanian untuk menegur orang-orang di sana. Tetapi kita bisa melihat ada keberanian untuk menyampaikan pesan. Menyampaikan Injil Kerajaan Sorga. Ya kalau kita membaca dalam perikop itu ya. Dan kita ketahui Bapak Ibu bahwa ada 3.000 orang yang bertobat sekali berkhotbah. Itu kan sesuatu yang dahsyat. Itu bukan jumlah yang sedikit. Bayangkan sekali berkhotbah. Wah itu saya bisa membayangkan pada saat itu gak ada mic kali Bapak Ibu ya. Tapi bisa kedengaran tentang Injil, tentang Kristus, tentang keselamatan yang diberitakan. Ya. Jadi kan sesuatu yang luar biasa. Bayangkan jiwa-jiwa terus mengalami Kristus, memberi diri dibaptis, ya, mengalami pertobatan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Ya. Dasarnya dari mana? Dari kepenuhan. Nah ketika seseorang mengalami kepenuhan itu, ada keberanian untuk menyatakan, untuk menyampaikan, untuk menyuarakan, mewartakan Injil Kerajaan Sorga. Ya. Dan Tuhan mau kita lakukan seperti itu Bapak Ibu ya. Ketika kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka ada keberanian yang muncul dalam kehidupan setiap kita. Apa perbedaan orang yang dipenuhi dengan tidak dipenuhi Bapak Ibu ya? Keberaniannya di situ. Kalau orang yang tidak dipenuhi menjadi Kristen biasa-biasa saja menurut saya. Yang membedakan ketika seseorang mengalami kepenuhan roh, ada sesuatu yang berbeda. Gitu loh.
Jadi kalau seseorang belum mengalami kepenuhan itu Kristen biasa-biasa saja, pengikut. Kita bisa lihat dalam kehidupan Petrus sebelum mengalami hari Pentakosta ini Bapak Ibu. Biasa saja. Ikut gurunya kemana ikut. Ya. Tetapi berbeda ketika seseorang mengalami kepenuhan. Ada sesuatu yang berbeda tentunya. Itu gak main-main Bapak Ibu. Ya. Sekali menyampaikan suara kebenaran langsung banyak orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita mau lihat apa yang menjadi inti pesan Tuhan buat setiap kita. Saya tidak akan bacakan keseluruhannya Bapak Ibu ya. Bagian awal juga pastinya kita sudah memahami ini, menangkapnya ya. Dikatakan melalui pesannya ini Tuhan ingin umatnya melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Petrus dan para murid Kristus di masa lalu. Dalam pengertian berani berdiri dan menyatakan maksud dan tujuan agenda kerajaan sorga ini. Ada agenda kerajaan sorga di tengah berbagai keadaan yang umat Tuhan hadapi. Ya saya tangkap gini Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita ya jadi Kristen biasa-biasa saja. Nah mesti kita tangkap nih ada agenda kerajaan sorga yang harus kita kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Masing-masing Bapak Ibu ya. Bukan sekedar lahir baru, menerima kepenuhan, lalu kemudian lipat tangan tidak melakukan apa-apa. Nah, kita mau mempelajari tentang apa yang terjadi kepada para murid ini Bapak Ibu ya. Ya, saya percaya setiap kita rindu itu Bapak Ibu ya. Dipakai oleh Tuhan, amin Bapak Ibu ya. Ya tentunya harus ngalamin dulu. Kepenuhan Roh Kudus bukan sekedar terdaftar jadi Kristen lalu kemudian tidak melakukan apa-apa. Ingat ya, Tuhan akan terus memperlengkapi kita dengan kuasanya. Untuk apa? Untuk menyatakan, untuk menyampaikan berita Injil dimanapun Tuhan utus kita Bapak Ibu ya. Ya. Jadi nanti kalau selengkapnya Bapak Ibu boleh baca ya secara keseluruhan ya. Dengar lagi di YouTube ya. Ada 2 hal yang disampaikan oleh Pak Ishak. 2 hal ini sangat penting untuk kita sama-sama tangkap Bapak Ibu ya. Pertama Pak Ishak sampaikan dalam tuntunan Roh Kudus berani untuk berdiri dan menyatakan kebenaran dengan jelas. Ya, jangan sampai tidak jelas, harus jelas ya. Yang kedua, dalam tuntunan Roh Kudus menyampaikan perkataan firman yang berkuasa. Ya, jadi kita mesti memahami perkataan firman itu berkuasa Bapak Ibu ya. Jadi bukan sekedar mengucap lalu kemudian tidak mengertinya gitu dia. Kita pastikan kita memahami firman Tuhannya. Dan pastikan kita melakukannya juga di dalam kehidupan setiap kita. Nah pagi hari ini Bapak Ibu kita akan belajar satu hal. Saya tidak akan panjang-panjang Bapak Ibu ya. Saya tidak akan jauh-jauh apa yang Pak Ishak sampaikan. Ini yang sama-sama kita tangkap Bapak Ibu. Dalam tuntunan Roh Kudus berani menyuarakan dan mempraktekkan firman. Wow. Ya. Dalam tuntunan Roh Kudus berani menyuarakan dan mempraktekkan firman. Karena firman itu hidup. Firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu mengubahkan kehidupan seseorang. Ya. Mempraktekkan dalam poin ini Bapak Ibu bukan hanya sekedar menerima kuasa kepenuhan Roh Kudus. Tetapi harus membagikannya. Kepada siapa kita harus bagikan? Mungkin harus dari lingkup yang terkecil dulu. Dari keluarga kita. Kerabat kita. Ya mungkin juga komunitas di mana kita bertumbuh harus dibagikan gitu. Ya. Ya. Bahkan juga menyalurkannya kepada orang-orang yang ada di luar sana. Ya, jadi bukan pasif ya. Tapi harus aktif. Ya. Seharusnya kepenuhan yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya harusnya itu aktif. Ya, bukan pasif ya. Ya. Ya, Pak Bu Elizabeth Mutiara di doa pengurapan sampaikan bahwa kita ini ada alat yang Tuhan pakai. Harusnya kita bangga. Kenapa kita bangga? Karena kita dipilih sama Tuhan. Ya. Ketika dipilih bukan tanpa tujuan, ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk menyampaikan, untuk menyalurkan itu. Kuasa, firman, perkataan, pesan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Ya. Selain menyarukan itu apa? Untuk melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar yang Tuhan percayakan kepada setiap kita sebagai gerejanya. Ya. Di masa-masa sekarang Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 12. Injil Yohanes 14 ayat 12. Ternyata ada tujuannya.
ada pekerjaan-pekerjaan yang besar yang harus kita selesaikan, kata Tuhan, gitu loh. Tidak sekedar jadi orang percaya sampai di situ saja, tidak. Ternyata gini, ada pekerjaan yang dipersiapkan Allah bagi kita untuk kita selesaikan, gitu loh. Makanya kalau dengan keberanian biasa kita tidak akan mampu melakukannya. Kita perlu yang namanya dipenuhi dengan Roh Kudus. Supaya apa? Agar kita dimampukan untuk melakukannya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 12 mengatakan gini, aku berkata kepada kamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga apa? Ada yang dikatakan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan dikatakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Bisa gak kita melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dengan tanpa mengalami kepenuhan Roh Kudus? Bisa saja, tetapi sangat terbatas. Tetapi berbeda ketika seseorang mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Bukankah kita pernah mempelajari ketika Petrus dan Yohanes ketika ada di gerbang indah di bait Allah. Dia berdoa. Demi nama Yesus orang Nazaret berjalanlah, dikatakan. Mas dan perak tidak ada pada kami. Kuasa itu berlanjut gak? Kepenuhan itu berlanjut. Tidak pasif. Ada pekerjaan-pekerjaan yang besar yang harus kita selesaikan. Ya, ada agenda kerajaan sorga gitu. Ya, betapa luar biasanya Bapak Ibu ya. Rasul Petrus berdiri dengan dengan luar biasa. Ya kan? Kita sudah belajar. Sebelum terjadi peristiwa ini kan dia kan penakut. Kabur, menghilangkan jejak. Kamu kan salah satu murid itu kan. Mau mesti sampaikan, bukan. Itu kan konyol gitu ya. Tetapi dalam titik ini kita bisa melihat. Ya. Ada keberanian yang berbeda. Ini keberanian ini harus kita miliki. Keberanian untuk berbicara. Keberanian untuk berdiri. Untuk menyatakan suara kebenaran. Bahkan di Wahyu dikatakan jangan menama-namakan. Jangan mengurang-urangkan. Jadi harus disampaikan seutuhnya. Bukan dipenggal-penggal. Firman Tuhan tidak boleh dikurang-kurangkan, tidak boleh ditambah-tambahkan. Kan banyak sekarang kita melihat orang-orang di podcast apalagi itu kan, itu liar sekali itu. Orang bilang Yesus bukan Tuhan, itu betapa lantangnya. Kadang saya lagi dengar itu saya doa Tuhan dong, kutuk orang itu saya bilang itu. Supaya tahu gitu. Tapi keberanian bukan seperti itu. Tapi keberanian untuk menyampaikan sesuatu. Yang berasal dari Roh Kudus. Berasal dari firman Allah. Dari kebenaran itu sendiri. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 38. Kita bisa melihat tentang dampak apa yang terjadi ketika suara firman disampaikan, diberitakan oleh Petrus dan para murid pada saat itu ya. Ayat 37 itu mengatakan gini. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Ayat 38 mengatakan gini, jawab Petrus kepada mereka, wow, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri baptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima apa? Karunia Roh Kudus. Ditekankan lagi untuk menerima apa? Karunia Roh Kudus. Berarti bukan kepenuhan itu bukan hanya sampai kepada para murid. Tetapi harus juga diimpartasikan kepada orang-orang kan gitu. Ya, kita bisa melihat ini butuh keberanian. Ini bukan keberanian yang biasa-biasa, tidak. Ya.
Mungkin ketika Petrus mungkin lagi berkhotbah, mungkin menyampaikan firman Tuhan pada saat itu. Mungkin orang mulai menerima, ada yang dilawat oleh Tuhan. Dan akhirnya mereka apa? Apa yang harus kami lakukan? Dikatakan bertobatlah. Kadang gereja hari-hari ini takut untuk memberitakan tentang pertobatan ini Bapak Ibu. Mungkin juga termasuk saya Bapak Ibu. Ya, kita lihat keadaan saat ini Bapak Ibu. Begitu sensitif. Orang lihat apa namanya ya. Ya, palang merah seperti itu dulunya salib. Sensitif orang-orang. Kita nyanyikan lagu rohani-rohani seperti itu, orang langsung begitu sensitif. Tak keberanian itu perlu ada di dalam diri kita Bapak Ibu ya. Nah, kita mungkin belajar sesuatu ketika pesan ini datang mengingatkan kita. Ayo berani berdiri, berani berbicara, sampaikan sesuatu yang apa yang selama ini kita sudah terima gitu loh maksudnya. Dari firman itu sendiri. Ya. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang lakukan misi, penginjilan dan sebagainya. Wah itu tantangannya tidak mudah Bapak Ibu. Ya, mungkin ketika ada orang yang mengutus mungkin. Ya kamu kayak Gaza ya sekarang ya. Injilin orang-orang itu tuh. Mungkin kita pikir-pikir dulu mungkin ya. Tapi dengan keberanian yang Tuhan berikan. Ya mungkin kita bisa melakukannya. Ya. Jadi Petrus berdiri itu bukan atas apa namanya. Keberanian yang lahir dari dirinya. Tapi keberanian yang muncul karena pengurapan Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan pribadi Petrus dan murid-murid yang lainnya. Jadi berani itu bukan hanya berani menyampaikan tentang pendapat kita, Bu Muti sampaikan juga bukan tentang jago bicara, bukan. Bukan karena melihat inteleknya lebih tinggi, bukan juga. Bukan tentang itu. Tetapi ini soal kebenaran tentang kemurnian firman, Injil itu sendiri. Ya, nanti kita bisa melihat nanti Bapak Ibu ya. Ketika Petrus berbicara, apa dasarnya? Nah kita mau belajar itu. Apa dasarnya? Ada dasarnya ternyata apa? Petrus mengutip juga dari perkataan yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Jelas firmannya ketika orang-orang mendengar, orang tahu kok. Ya. Tidak keluar kata-kata yang membabi buta yang seenak maunya gitu. Enggak. Ada dasarnya. Kutipannya jelas. Gitu loh. Kan banyak orang sekarang berbicara tanpa dasar. Ya. Kalau ditanya apa dasarnya? Apa ya? Gitu. Dasar kita adalah kebenaran firman Tuhan. Gitu loh. Makanya begitu beraninya Petrus menyampaikan itu. Ya, dia juga mengalaminya. Akhirnya ketika dia mengalaminya, membagikannya, menyalurkannya kepada orang-orang. Dan akhirnya berdampak kepada jiwa-jiwa yang luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Kita akan melihat dua kunci. Apa rahasianya? Kenapa Petrus dan murid-murid begitu dahsyat dan luar biasa Bapak Ibu? Kunci yang pertama gini. Singkat saja Bapak Ibu, kita akan sebentar selesai. Yang pertama kita harus membiarkan Roh Kudus bekerja seluas-luasnya di dalam diri kita. Ini sangat penting. Kita harus membiarkan Roh Kudus bekerja seluas-luasnya di dalam diri kita. Kapan Bapak Ibu? Setiap waktu di dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya lewat kepenuhan itu, kita menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Ya, ada kuasa waktu kita memperkatakan firman, ada kuasa yang keluar. Waktu kita berdoa ada kesembuhan yang terjadi, ada mujizat yang terjadi, ada kelepasan yang terjadi. Karena ini pengalaman Bapak Ibu ya, saya waktu ke Kalimantan ya. Saya waktu di Pontianak ya, pelayanan praktek. Itu saya masih semester 4, saya masih ingat sekali itu. Itu kan
Bayangkan Bapak Ibu ya, di sekolah orang bisa kerasukan banyak. Murid-murid itu kerasukan bukan satu orang dua orang loh. Entah apa yang mereka lakukan terjadi kerasukan, bukan masal ya. Sampai saya ketakutan waktu ada Bapak Gembala. Pendeta Ahon namanya ya, gereja Sungai Yordan. Saya praktek di sana 4 bulan Bapak Ibu ya. Baru nyampe ke sana satu harinya, Bun ikut Bapak katanya kita ke sekolah gitu. Saya lihat orang lagi merangkak. Waduh, cedak-ceduk. Ketika dengar itu saya menjadi takut gitu. Aduh, ini saya pikir. Tapi gembalanya santai banget, masuknya santai. Sayanya udah aduh gimana ya, jangan sampai nanti kursi kelempar ke saya gitu. Itu pikiran saya. Saya pegang gitar gitu ya. Ada kuasa. Waduh, ketika puji-pujian dinaikkan, saya lihat itu gembalanya sangat serius banget. Ya, saya akhirnya juga ya mengikuti seperti itu ya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu ya. Ketika puji-pujian, gembala itu tumpang tangan dan doakan anak-anak itu. Dan akhirnya terjadi kelepasan. Padahal lemas loh Bapak Ibu. Saya pun ikut lemas. Terlalu lama Bapak Ibu, main gitarnya tuh lama banget. Lagunya itu ada kuasa dalam darahnya. Pengalaman itu ketika pesan ini datang, iya ya Tuhan, dulu saya kayak kurang berani sekali gitu loh. Tidak ada keberanian, padahal kan ada kuasa Tuhan, ada urapan Tuhan. Nah saya melihat itu ada terjadi kelepasan yang terjadi. Ya, itu bukan satu hari Bapak Ibu, kalau di sana Bapak Ibu itu kan nggak ngerti lah penyembahan kayak gitu itu terlalu di sana tinggi ya. Kalau di hadapan di gereja itu ada yang bakar-bakar warna kuning gitu seperti dihambur-hamburkan pakai apa namanya nggak ngerti laku bahasa tulisan-tulisan yang aneh-aneh gitu. Mereka itu aduh ngeri banget itu. Itu peperangan terus itu selama 4 bulan saya di situ. Ya. Sangkin seringnya orang jadi kerasukan saya lihat itu, wih gila ini kalau orang nggak siap, kalau orang tidak mengalami keberanian tentang untuk mendoakan, aduh itu bisa kerasukan terus menerus itu saya lihat itu. Tapi puji Tuhan saya melihat ada kuasa Tuhan bekerja di sana. Ya, bukan tentang pribadi hamba Tuhannya, tetapi tentang kuasa Allah yang bekerja. Ya, ada keberanian. Bagaimana kalau takut? Waduh, gimana Bapak Ibu ya? Siapa yang bisa melepaskan seperti itu kan? Gitu. Hanya kuasa Tuhan. Nah kita dipilih menjadi alat Tuhan. Yang kedua, kunci yang kedua. Yang pertama itu harus membiarkan Roh Kudus bekerja seluas-luasnya dalam diri kita. Yang kedua, harus ada kesiapan ternyata. Kesiapan dari gereja Tuhan untuk memberitakan, membagikan firman yang diterima dari sumber yang benar gitu. Karena kalau sumbernya salah Bapak Ibu, aduh itu kekacauan yang terjadi. Apa yang Petrus katakan itu sumbernya itu jelas. Ya. Kalau sumbernya jelas, maka kita harus dengan berani menyampaikan, menyuarakan kebenaran. Ya. Jadi harus ada kesiapan. Jangan sampai ketika nanti kita ngalami kepenuhan Roh Kudus, malah nggak siap. Justru kan jadi aneh gitu loh. Justru harus siap. Gereja Tuhan tuh harus siap. Ya. Untuk menyatakan kuasa Tuhan dan kemuliaannya. Ya, di tengah-tengah setiap kita Bapak Ibu ya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi tugas kita adalah berani untuk berdiri dan berani untuk berbicara dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.